tiga sekarang udah proposal itu bagus ini. Ya. Kalau saya lupa, kirain masih mau bimbingan saya, ternyata udah selesai dulu ya. Atau udah mau selesai lagi ini. Kayak Octavia ya, tadi disampaikan mengenai berbasis Android. Ini bisa jelaskan nggak seperti apa? Apakah Octavia ini menciptakan atau dengan yang ada? Biasanya saya nggak nanya karena ini memang saya nanya Android belum pernah kayaknya Prof ya? Pernah belum ya? Apakah menciptakan? Apakah sudah ada? Ciptakan seperti apa coba? Kalau Android itu sudah punya orang. Iya, Android sudah punya orang, tapi saya memanfaatkan fasilitasnya. Ya, jangan bilang menciptakan. Makanya bilang software Anda. Sudah dijawab sama Prof. Jadi jangan bilang menciptakan. Pertanyaan menjawab kan itu. Jadi Android itu kan sudah ada ya, diciptakan oleh seseorang ya, dan sudah berkembang. Sekarang begitu marak. Tapi siapa namanya Okta ini kan softwarenya. Nah softwarenya seperti apa bisa diceritakan? Softwarenya nanti APK yang bisa di-download secara offline dan online. Seperti apa coba? Ada yang sudah disiapkan sini belum? Ada disiapkan ya, itu disiapkan. Kata softwarenya disiapkan. Nanti uji coba problem ya, uji cobakan. Itu namanya Mas Bram tadi kan ya. Softwarenya Okta. Ya. Berarti itu. Pertama apa dulu, buka apa dulu, kliknya di mana itu loh. Oh iya ya. Ini desainnya yang ini. Itu. Teknisnya nanti dia disebutkan teknisnya. Scan pertama nanti ada teman pertama, ada introduction-nya, kemudian masuk ke KIKD, kemudian ada tombol-tombol di situ. Dan ketika diklik materi video mana ada ahli nggak di bidang softwarenya? Harus ada. Kalau nggak ada ya nanti nggak jadi softwarenya. Ya ini kan bukan keahlian kita bro. Ya kan artinya perlu ada tenaga ahli yang mengenai software, sama ada yang lain juga mengenai penemuan apa ya. Itu juga harus kerjasama dengan orang teknik, yang Pak Fajar ya, intinya saya kan. Itu kalau kita kerjasama dengan ahli di bidang itu kita mungkin. Jadi itu tenaga ahlinya ya. Kemudian yang tadi dipaparkan mengenai alasan, coba alasan di slide berapa tadi ya? Alasannya sudah sangat benar ini. Coba digali lagi ya. Saya rasa alasan itu bukan hanya ini. Kenapa menerapkan atau menggunakan metodenya apa? Teorinya Bosch and Bohr ya. Jangan sesederhana ini kan kalau ya. Nah yang terakhir saya komentari cocok untuk diterapkan pada penelitian yang akan menulis skripsi. Cocoknya di mana? Cocoknya di mana? Cocoknya karena ini saya mengembangkan media pembelajarannya. Itu. Nah itu gampang banget. Ya, ini mau dokter nih di halaman berapa? 35. Kan ada 10 tahap nih, ya, teori Bosch and Bohr. Nah, kecocokannya di mana? Konsep oktanya di mana? Itu yang bilang cocok itu ada keselarasan di mana benang merahnya. Artinya okta membuat konsep pengembangan model atau model akan kembangnya seperti apa konsepnya. Baru di situ ada berbagai teori model, ya, yang ada di sini. Akan menerapkan teorinya Bosch and Bohr karena sesuai dengan konsep peneliti atau apa ya. Ini cocok ada keselarasan. Di mana keselarasan? Ya tidak hanya seperti ini. Keselarasan di mana? Dijelaskan. Karena maaf, ini kan calon doktor ya, harus jalan, harus luas kajiannya. Ini tanya cocoknya di mana? Ya, itu diperdalam lagi karena ini kan masih seminar proposal ya. Jadi tolong apa yang masukan ini dan nanti di apa sebagai dasar untuk memperdalam. Nah hari ini walaupun Pak Wet tidak hadir nanti Prof Tim izin ya Pak. Nanti dimintai masukannya ya, supaya lebih lengkap. Tuh kemudian nanti dibuat metrik belum ya?
kan kalau pengembangan ada model yang sebelumnya, ya model sebelum seperti apa. Dulu S2 ini model apa? Kan lupa. Model juga. Multimedia interaktif. Multimedia, kenapa nggak terus dalam? Saya ingat senamnya, tapi apanya saya lupa ini. Kenapa nggak itu dilanjutkan? Ini baru-baru terus kan? Kalau dulu S2 apa terus diperdalam lagi, tapi entah apa lah ini sudah dibimbing, tinggal memperdalam yang sudah ada ya. Kalau mau pak lagi nanti repot lagi. Itu metriknya ya, model lama itu seperti apa, kemudian model yang akan dikembangkan tadi supaya nanti ketemu nih benang merahnya yang dibilang kamu cocok dengan teorinya Bolt and Bolt itu ya. Kemudian tadi konsepnya belum ya, konsep model penelitiannya belum ya. Kemudian ini mohon maaf masih sangat minim sekali teorinya ya, teorinya diperdalam kembali. Terus jangan hanya buku tapi jurnal, internasional jurnal yang terbaru ya. Jurnal kan mudah ya, Prof. Banyak yang jurnal bisa ini kan yang gratis, tinggal dibuka saja, tinggal dibuka supaya kembali lagi wawasan kita jauh lebih luas, karena jurnal itu rata-rata hasil penelitian ya. Dan sekarang ini juga sekarang sudah lama sebelumnya ya, teori-teori itu ya jangan hanya buku saja, tapi kembali lagi pada jurnal ya. Jurnal itu kembali lagi jurnal ini kan hasil penelitian ya, akan jauh lebih baik ya, karena kembali lagi kalau buku-buku itu kan mungkin ada yang lama, yang baru buku boleh, tapi buku yang baru ya. Kalau jurnal biasanya kan kembali lagi, kalau buku kan tidak hasil penelitian ya, dibaca-baca referensi buat buku lagi. Kalau artikel jurnal ini kan hasil penelitian. Nah, kemudian nanti juga kan setelah disertasi, jadi sebelum maju ujian kan kalian saya juga harus artikelnya harus dimuat di jurnal sebagai persyaratan rutin ya, sebagai persyaratan ujian. Kalian belajar kalau referensinya dari jurnal itu seperti ini. Supaya pada saat Okta mau memasukkan artikel ke jurnal sudah ada gambar dari pengalaman. Ya. Yang berikut, selain Prof. Sofdan kan ada Pak Iman ya, pembimbingnya ya. Pak Iman juga konsultasi lagi. Nanti kembali lagi supaya proposal ini jauh lebih baik ya, karena menurut saya masih sangat minim. Terus untuk yang lain nih, dulu udah pernah kenal saya di S2, kemarin ketemu di lobi ngasih ya, kan ada ruangan, taruh aja kan ada sekretaris, termasuk bapak dosen yang lain juga begitu ya. Jangan dulu dari ini cuma kalau nggak ketemu saya nggak dikasih gitu ya. Kalau nggak harus ketemu, tidak harus ketemu, maaf ya, ini masalah etika sopan santun ya, jangan sampai seperti itu kan enak. Saya terima aja ketemu di dalam, tapi saya sambil senyumnya nggak ngerti, kamu nggak ngerti makna senyum saya kemarin.